Yang namanya sholat ma'rifat kita mengatakan tentang mati dalam torekoh bukan arti mati sing jujur ke ngalor tuh enggak. Maka orang tua saya pernah pakku pakku ngandani kowe akeh golek kaweruh kematian, golek dalaning pati, carane mati, belajar mati, mutu koblang ta mutu, belajar mati saurunge mati, guru karo wong sing wis mati. Lah artine niku, Mbah. Nah, wong sing wis mati iki bukan nang kuburan kae wong mati. Sekarang orang tidur dengan orang yang sudah tidur itu bagaimana? Orang tidur itu masih tidur. Masih tidur. Kadang-kadang nggak bangun. Tapi kalau orang yang sudah tidur, sudah bangun tidur, ngelilir jenenge. Nah, sekarang kalau kita mau mencari ilmu kematian, kalau belajar mati, itu yuk harus orang yang sudah mati. Nah, urung tahu mati, pilah ke babarke. Pilah cerita. Lah ke cerita yo piye. Nah, maka lali sajroning eling, mati sajroning hidup. Intinya harus cari pawangnya. Cari pawang. Nah, maka yang mati di sini dikatakan sholat ma'rifat. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Muhammad Rafi 1542. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Badhe tanglet mengenai makna fana. Niku penjelasan lebih jelasnya pripun. Niki tanya tentang fana, Mbak. Ya, nak ngerteni fana. Mari kita ciptakan sewaktu kita belum lahir, sebelum nenek moyang kita lahir, kita di mana? Yes, kui. Itu saja, Mbak. Itu saja. Terus fana ini larinya ke arah ke arah situ ya, Mbak. Iya. Bayanginnya ke arah situ. Nah, fana tuh pirang-pirang tingkatan. Nah, kalau dalam pandangan Sateria itu ya kita mengosongkan cipta. Nah, fana fikolbi juga bisa dengan pandangan maupun dengan kesampurnan. Dengan pandangan kita melihat sesuatu ini kita bisa mengetahui unsur-unsur gitu. Jadi semua itu sebenarnya pada hakikatnya nggak ada. Dunia ini hanya bayang-bayang saja, ilusi saja, nggak ada sebenarnya, nggak ada. Sewaktu kita tidur tidak mimpi, ternyata penaksiran sudah nggak ada semua, lenyap. Itu lewat pandangan. Ya. Nah, fana sing lewat kasampurnan itu ya panah sebenarnya kita membayangkan sebelum nenek kita ada, sebelum nenek moyang kita ada, ibu kita sebelum ada kita di mana, itu panah dengan kasampurnan. Dan melo zikir ini untuk memanakan, panah menghancurkan semua yang jadi tabeting gravitasi bumi. Ingin menghilangkan sifat ini, dalam arti kepanennya saja di dalam zikir itu hanya untuk menghapus. Tujuannya untuk menghapus. Karena Allah tuh layu hayapu, gak koyo gak rupa tan kena apa, jadi tidak bentuk, tidak warna. Kita belajar membuang yang ada. Kita buang sampai gak koyo apa-apa. Berarti kita belajar menghapus bentuk dan warna. Karena Allah tuh layu hayapu, ya, karena Allah itu kayun bila rugi hidup tanpa roh. Kita belajar menghilangkan roh.
Karena Allah itu qadirun bilalati, kuasa tanpa piranti. Kita belajar buang piranti, mata yang namanya penglihatan. Basa Jawane sing diarani peningal. Peningal nggih. Hidung pembau, basa Jawane sing babarke gondo, panggondo. Mulut itu yang namanya menimbulkan lesan, juga penganyam, legi, pahit, getir, itu belajar kita hilangkan. Pendengaran itu namanya sudah pendengaran, namanya ya, itu pangrungu. Jadi pandulu, pengambu, pengucap, dan pangrungu terus diringkas dengan namanya pangroso. Iyo perasaannya awak, ada gatel, pereh, panas, penak, rapenak, kesel, maupun ora, itu kita hapus semua. Itu baru iso dinamakan fana. Fana dalam arti kesempurnaan. Kesempurnaan. Kita belajar memanakan. Bukan hanya jagat gede, di jagat kecil kita harus kita sempurnakan. Berarti sifat tenggelam pada dat ini gampangnya. Berarti itu prosesnya di pandangan dulu, belajar, baru ke kasampurnaan ini. Kasampurnaan. Lewatnya harus lewat pandangan. Nah, iya, maka pakainya harus zikir-zikir. Zikir itu untuk mengendalikan, zikir nafisbat untuk pengendalian nafsu amarah. Itu adalah api. Zikir isbat untuk mengendalikan nafsu alwamah, itu adalah dari anasir tanah. Terus zikir yang namanya ismudat itu adalah Allah, itu untuk mengendalikan nafsu sopiah. Zikir sujud kasroh berada Allahu, itu untuk pengendalian nafsu alwamah. Zikir hu Allah, itu adalah untuk mengendalikan nafsu rodiyah. Dan zikir hu itu untuk mengendalikan nafsu yang namanya nafsu qadisiyah. Maka nafsu. Jadi pandangan umum nafsu itu hanya 4. Jadi Gusti Allah nurunke sing lewate narun, abang rupane jenenge geni. Hawaun kuning rupane namanya angin. Maun hitam warnanya namanya bumi. Terusan maun putih warnanya namanya air. Balakot kolakna insana min solatin mintin, itu tadi saripati bumi jadi wujud jasad ini. Nah, zat sifat asma dan afnal itu dari Allah. Nah, maka itu semua jadi sir budi cipta rasa kita ini. Maka menyatu nasan bahasa hati dan bahasa jasad ini, maka menyatu. Ini dinamakan perbawaning jasad jadine kawula. Perbawaning zat sifat asma lan afnal iki adalah ini namanya Gusti. Kawula lan Gusti. Bahasa ati dan bahasa otak wis nyawiji. Otak wis gelem takluk kelawan bahasa ati. Ati mlayune ning fikir, sedangkan otak iki mlayune nggone akal. Jadi ini nafsu. Nah, untuk membedakan Mbah, itu fikir sama akal ini kok seperti apa, Mbah? Ya jelas, kalau akal itu untuk kerja. Untuk ngakali sesuatu supaya ini gampang, gimana akal untuk kerja. Tapi kalau lari kepada agama harusnya pakai fikir. Qanaah apa-apa dan sebagainya itu, Mbak. Pakai fikir, karena pikir sendiri itu bolone ati. Li ayati likaumi yatafakarun. Yang bisa nerima ayat-ayat Allah itu hanya orang yang berpikir saja. Kalau akal nggak bisa menerima. Enggak. Akali sifatnya tidak gelem mati ini, Mbak. Ngakal-ngakali itu ngakali. Jazab gila berarti kan panah tenggelam. Jazab. Maka orang yang fana kepada orang-orang yang sudah kepanaan kepada Zatullah itu kan akhirnya dia masuk di wilayah yang namanya menghabah, menaruh rasa cinta. Cinta kepada Allah. Akhirnya jazab gila, jazab yandab nulayani adat. Itu juga fana, tapi fananya tapi kan fana itu baru di akli itu akal tuh ya. Kalau fana sebenarnya fana yo
Masa cek ngluyur wae. Jajabal Jandab itu bisa dikatakan dia mencoba untuk melawan gravitasi dunia, Mbak. Nah, yo intisari ya seperti itulah. Jadi untuk pertanyaan tentang fana sudah dijelaskan dengan panjang lebar. Ya, karena fana sendiri kan dilatih di dalam toreko. Karena nurullah itu tidak bisa ditutup oleh segala sesuatu. Yang tertutup oleh segala sesuatu itu pandangan kita. Nah, malah zikir-zikir kita itu untuk mengicu fikir. Supaya fikir kita ini bisa satu tujuan, menggiring satu arah untuk digiring. Dengan lam jololo yang melakukan zikir lam jololo, jahar yang paling keras supaya bisa nutup semuanya. Jadi zikir-zikir itu untuk menggiring, untuk menisihkan, untuk menisihkan aling-aling yang nutupi pada pandangan kita. Nurullah tadi. Nurullah. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Munhari Meranggen. Assalamualaikum Mbah Nur. Waalaikumsalam. Kulo Munhari saking Meranggen badhe tanglet nak ajeng semedi sing diwaos napa nggih? Terus nak semedi roh mentu niku bahaya mboten? Tanpa guru napa saged tur bahaya mboten, matur suwun. Tanpa guru ora iso. Ngon jawabane niku. Ya, berarti kabeh semedi kudu enek sing apa jenenge radar. Ya, ada radar karena semedi itu permohonan. Mau semedi tembung tawakul walau wakat Allahu somat. Jadi permohonan dia masih wong semedi itu adalah mengumpulkan cipta untuk minta sesuatu. Jadi masa ada pemohonan. Beda dengan tafakur. Di tafakur memusatkan fikir untuk menghapus sebuah keinginan. Mengiring ke arah satu titik. Ya Allah. Kalau semedi ada permohonan. Itu juga harus ada gurunya. Oke. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Rang-Rang. Mati dhisik baru cerita rasane mati, lah terus sing cerita sopo? Apakah setelah mati terus hidup lagi baru bisa cerita? Mati yang dalam sholat. Yang namanya sholat marifat kita mengatakan tentang mati dalam toreko bukan arti mati sing diujurke ngalor itu enggak. Maka orang tua saya pernah paku ngandani, kowe akeh golek kaweruh kematian, golek dalaning pati, sarane mati, belajar mati, mutu koblang tak mutu, belajar mati saurunge mati, guru karo wong sing wis mati. Lah artine niku, Mbah. Nah, wong sing wis mati iki bukan nang kuburan, kayak wong mati. Sekarang orang tidur dengan orang yang sudah tidur itu bagaimana? Orang tidur itu masih tidur. Masih tidur. Kadang-kadang nggak bangun. Tapi kalau orang yang sudah tidur, sudah bangun tidur, ngelilir jenenge. Nah, sekarang kalau kita mau mencari ilmu kematian, kalau belajar mati, itu ya harus orang yang sudah mati. Nah, urung tahu mati, pilah ke babarke. Pilah cerita. Lah ke cerita yo piye. Nah, maka lali sajroning eling, mati sajroning hidup. Intinya harus cari pawangnya. Cari pawang. Nah, maka yang mati di sini dikatakan sholat ma'rifat. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Zainal Abidin Jember. Bagaimana cara mematikan pikiran? Kalau kita berzikir pikiran susah diwukufkan. Apalagi apa yang kita lihat sesuatu sebelum melakukan. Apalagi apa yang kita lihat sesuatu sebelum melakukan sholat atau zikir sering muncul. Kita lawan muncul lagi. Dados pripun Mbah niku? Angel tapi iso. Latihan. Angel tapi iso.
nak gampang wong dadi wali kabeh. Nggih. Iya toh? Nggih, nggih. Angel tapi iso lomo kemakuman tentang wali beda-beda. Beda-beda. Justru orang yang sudah kebiasaan melakukan kematian, mati sajroning hidup, lali sajroning eling, itu malah dipandang orang lain itu orang bodoh. Karena iman itu gak ada 3. Iman taklid gugon Tuhan, elailu. Wah, yo mbok jarene Gusti Allah ki ning kiblat kono re. Terus rate nganggo kiblat lati, ora ngileni lah. Udah aku manut. Wah, arti. Aku manut grubyuk ora arti kok akhirnya kegebuk lah ya ngono. Taklid gugon Tuhan. Nggih. Sing kaping pindho Imam Usuluddin. Nggih. Dia mengenal tentang Allah. Nah, dia mengenal tentang Allah melalui hukum-hukum yang tertulis pada buku. Yang ketiga Imam Arifin, benar-benar orang arif yang benar-benar dia tahu kenal siapa Allah, siapa Rasulullah. Tapi biasanya Imam Arifin itu biasanya dikatakan tadi jazabal yandab nulai nadat gak koyo umum. Kalau dia takut keluar dari ngawam, mungkin saja nggak akan tercapai apa yang jadi cita-citanya. Nggak akan pernah jadi iman arifin tadi. Nggak akan jadi iman arifin. Maka kita harus berani ngelawan gelombang. Dikatakan sesat lah, ajaran itu keliru lah, itu nggak bagus lah, itu nggak dan sebagainya. Malah Mbah Gus Dur itu kalau mengatakan Kang Aran Soleh bagus saat ini karena nomoman sharing ilmune, ilmu torekoh lan hakikate uga marifat, torekoh ilmu torekoh lan marifate uga hakikat manjing rasane. Lah kok saringate gak disebut? Wis pada umumnya wis padha nglakoni. Lah di situ. Nah, maka biasanya orang yang mendalami ilmu torekoh kalau tidak melalui jazab wal yandab tidak akan sempurna. Itu nak gambaran tentang sejarah Nabi, apakah itu bisa dikatakan Nabi Khidir itu, Mbah? Nah, yang jazab wal yandab. Ya gambarannya. Kalau Nabi nggak ada yang jazab wal yandab, kayak eneng. Kayak eneng. Karena dia empat-empatnya di bawah semua sih. Nggak ada yang mampu selain Nabi. 4 di bawah semua. Saringat toreko akan marpat di gowo kabeh 25%-an nggak akan mampu. Yo mbah perpirane awake dhewe setidaknya wis ibau Rasul neru Kanjeng Nabi sak mampune. Nggih, neru. Ditambal syafaate ngono kuwi. Mbok menawa kesampiran. Nah, jubah perang. Nah, di situ. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya itu dari akunnya Triharyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Mbah Nur, izin bertanya. Kuntilanak dan pocong itu makhluk asal usulnya dari mana? Termasuk makhluk dari cahaya atau dari api dan hidup di alam penasaran atau alam ajsam atau alam malakut? Matur sembah nuwun Mbah Nur. Kita angklet. Aku guru pada guru saya. Guru saya namanya Susana. Kuntilanak atau sindur bolong itu wong sing tahu dibunuh. Dendam membara nggak bisa mengendalikan, akhirnya penasaran. Di guruku Mbah Susana. Mbah Susana niku diajarke teng TV-TV. Nah, terus apakah itu kalau sudah seperti itu masuk makhluk api atau makhluk apa gitu, Mbak? Nah, itu kan dari manusia, manusia kan, itu juga dari anasir bumi, tapi dia itu terlempar dalam penasaran. Akhirnya jadi makhluk. Seperti itu. Karena saking dendamnya. Dendamnya yang tidak terkendali. Berarti gelas gak nyaut ning malakut. Malakut ke malaikat kamar marung nang mereka yo kon apik, kon nyegat kemungkaran. Lah malah balas dendam. Yo. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Nosugiono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, sebenarnya orang hidup minta berkahnya orang yang sudah mati
itu ilmiahnya itu ilmiah apa jahiliyah? Contoh kayak jaroh minta berkah ke wali niku Mbah. Jaroh ke makam wali intinya niku. Nah itu tulisannya di situ ada SIRIK. 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 Jahiliyah kan saking nemene. Jailun. Zaman saiki jene jailun. Karena apa? Nggih. Yang ku tahu ya, ziarah di para nabi, para wali yang diperbolehkan itu hanya satu, kita merasa cinta karo wali Gusti Allah. Nggih. Dua, hanya ayaroti lirik maut lah ya roh itu karena ingat maut, ingat kematian. Maka dilarang di situ tidak boleh meminta-minta di tempat patoi para nabi maupun para wali. Karena itu di situ membunuh zikir nabi dan isbat. Oke. Bicara tentang makome para nabi, panjenengan kan pernah ke ke Mekah naik haji lah. Di sana itu kan ada makome nabi, Mbah. Ya. Nah, terus apakah di sana itu juga jamaah haji bisa berdoa di makom-makom itu, Mbah? Dilarang. Jadi ke saya itu kalau mau ke Ka'bah itu kalau lewatnya tuh di Jeddah itu kadang melalui lewat dari sini misalnya itu ngelewati makomnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan makomnya siapa yang jejer itu Sayyidina Umar. Di situ jejer itu dijaga, nggak boleh, nggak boleh, harus terus jalan terus, nggak boleh. Nah kok di Indonesia, Mbah? Di Indonesia budayanya kok kayak gitu ya? Ya, itu indusane kurang ya. Palame kurang, palamane kurang. Soalnya kadang-kadang kan sekarang ada namanya apa perkumpulan, urungan terus yo jaroh kayak gitu. Nah, karena di situ dasarnya setengah dilarang dari Satoriyah itu karena apa? Itu di situ ada tulisan zikir nabi dan isbat, kalimah la ilaha dan ilallah. La ilaha itu nafi, menolak dunia seisinya, semua makhluk. Nggak ada Tuhan yang aku sembah. Di situ nggak ada. Semua adalah makhluk. Nah, dengan tujuan untuk membuang sifat keagungan makhluk dari hati. Walaupun sebagusnya para nabi juga makhluk kan. Ilallah ilallah hanya Allah yang ada. Dengan tujuan untuk memasukkan sifat keagungan kholik di dalam hati. Kalau di dalam hati itu sudah ada keagungan kholik di dalamnya, hatinya itu hanya Allah yang ada. Nah, maka di situ kalau dia memohon dipatoi para nabi, para wali membunuh nabi dan isbat. Sirik tadi. Sirik. Karena kita la ilaha illallah bukan harus di makom, bukan harus di mana saja. Bisa di mana saja. Bisa di mana saja karena dia merasa menyatunya sang kholik pada sang makhluk wis dadi siji. Inna sholati sholatu wa nusuki ibadaku wa makyai hidupku wa matiku lillahi ta'ala. Semua kehendak ilahi. Karena Allah itu berada di mana-mana tapi tidak kemana-mana. Oh dadake zikir la ilaha kok kudu nang makome wali. Maka di situ diperbolehkan hanya dua hal. Kita merasa cinta karo wali Gusti Allah. Dua adalah ayatul lirik maut. Ya roh mong mele pati aku besok ake mati koyo iki yo makhluk mula aku ora pantes nyuwun. Nggih.